Kelengkapan pada power supply Kodi 3005DT. Untuk yang pertama ada buku panduan. Ini buku panduan menggunakan full bahasa Indonesia. Ada kabel power. Ada satu kabel power supply capit buaya. Dan satu unit power supply Kodi 3005DT. Setelah menghidupkan power supply seperti ini, Anda bisa untuk menyambungkan kabel power supply. Untuk merah ini arah positif dan hitam untuk negatif. Merah sambungkan dengan yang merah dan hitam dengan yang hitam. Pada power supply baru Kodi 3005DT terkadang ada pertanyaan mengapa voltage yang tidak bisa diatur seperti ini. Untuk hal ini bisa dilihat dari lampu indikasi berwarna merah yang berada pada current. Ini. Agar voltage bisa diatur, Anda bisa untuk menambahkan angka ampere dengan cara memutar tombol find maupun tombol course seperti ini hingga lampu indikasi berwarna merah berpindah pada voltage. Setelah itu, volt sudah bisa diatur seperti ini. Untuk power supply Kodi 3005DT itu ada dua display di sini untuk current dan untuk voltage. Untuk pengaturan power supply Kodi 3005DT ada 5 tombol. Di sini ada di tombol current ada find dan course, dan di sini untuk tombol perpindahan antara ampere dan miliampere, dan di sini ada tombol volt untuk find dan course juga. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara mengatur tombol voltage pada power supply Kodi 3005DT. Untuk mengatur tombol volt, Anda bisa menggunakan tombol volt yang ada di sini untuk find dan course. Untuk course ini mengatur dua angka secara langsung, 0,2 atau sampai dengan 0,3 di setiap kali putar. Jadi seperti ini, bertambahnya itu di 0,2 sampai dengan 0,3 volt. Jadi untuk tombol course ini berfungsi mengatur volt secara cepat, bisa dilihat sendiri. Dan untuk find ini mengatur di satu kali putarnya itu cuma di 0,1 volt saja. Jadi untuk find ini mengatur secara lambat atau biasanya digunakan untuk mengatur angka yang ada pada belakang komanya ini. Jadi seumpama Anda membutuhkan angka di 3,9. Tiganya kita bisa langsung saja. Tiganya bisa kita atur menggunakan tombol course seperti ini, dan untuk belakang koma langsung saja putar menggunakan tombol find hingga ke 3,9. Saat mengatur volt dimulai dari angka 6, ini akan terdengar bunyi tek 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 pada power supply Kodi 3005DT. Untuk hal ini normal dikarenakan ini suara dari relay yang ada pada bagian mesin power supply Kodi 3005DT. Jadi hal ini tidak menjadi masalah untuk power supply Kodi 3005DT. Untuk volt pada power supply Kodi 3005DT ini sendiri bisa diatur dimulai dari 0 volt sampai dengan maksimalnya bisa diatur hingga ke 30 volt lebih sedikit seperti ini. Untuk output volt akan saya cek menggunakan multitester. Di sini untuk kabelnya sudah mengarah pada volt, ini diatur ke arah volt.
Merah sambungkan dengan yang merah atau positif dengan positif dan negatif dengan negatif atau hitam dengan yang hitam. Ini di sini 31,6, ini 31,4 untuk selisih 0,2 sampai dengan 0,3 itu hal yang normal. 29,3 di sini 29,1. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mode ampere dan miliampere. Untuk pengaturan fungsi ampere dan miliampere menggunakan tombol pengaturan yang berbentuk persegi yang ada di sini. Untuk merubah ampere dan miliampere, tinggal pencet seperti ini. Titik berada di atas huruf MA berarti dalam mode miliampere, sedangkan jika titik berada di atas huruf A berarti dalam mode ampere. Fungsi mode ampere dan miliampere supaya pengguna bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, membutuhkan ampere yang tinggi atau tidak. Jika membutuhkan ampere yang tinggi, Anda bisa menggunakan mode ampere dengan maksimalnya ini berada di 5 ampere. Sedangkan untuk mode miliampere untuk maksimalnya berada di 950 miliampere, bisa lebih ya. Jadi kurang dari 1 ampere. Untuk yang membutuhkan ampere sedikit atau ampere rendah bisa menggunakan fungsi miliampere, sedangkan yang membutuhkan ampere tinggi bisa menggunakan fungsi ampere. Cara mengatur ampere pada power supply Kodi 3005DT. Untuk volt bisa diarahkan ke 2,5 volt. Setelah itu sambungkan atau shortkan kabel merah dan hitam. Setelah itu Anda bisa mengatur menggunakan tombol coarse dan fine pada current. Untuk coarse ini mengatur di 0,2 ampere untuk sekali putar, 0,2 sampai 0,3 ampere, sedangkan untuk fine ini mengatur di 0,1 ampere bertambahnya. Atau bisa diartikan untuk coarse ini mengatur secara cepat, sedangkan fine ini mengatur lambat. Untuk coarse bisa mengatur angka di depannya, sedangkan fine ini untuk mengatur angka di belakang koma. Jadi ini lebih lambat aturnya, naiknya satu per satu. Jadi seumpama Anda membutuhkan 4,3, itu bisa ditambahkan menggunakan tombol fine ini, sehingga di 4,3. Dan untuk mengatur mode miliampere, atur volt ke angka 1 volt. Seperti ini. Setelah itu sambungkan atau shortkan kabel merah dan hitam seperti ini. Setelah itu pencet tombol kotak hingga titik berada di atas huruf MA. Setelah itu bisa diatur untuk mode miliampernya. Untuk selanjutnya saya akan mengukur output ampere menggunakan multitester. Ini arahkan ke ampere. Nih di mode ampere dulu. Ini atur di 2,5. Ini untuk maksimalnya 5,2, di sini 5,2, untuk 0,0-nya 5,2, di sini 5,3, untuk selisih 0,1 atau 0,2 itu hal yang normal.
Ini 19, di sini 17, outputnya di 18, selisih 0,1 sampai 0,2. Itu hal yang normal. Untuk selanjutnya output miliampere. Ini miliampere maksimal di 0,98. Jadi kurang dari 1 ampere, hanya di 0,98 ampere atau sekitaran 950 sampai dengan 970 miliampere. 2,6, 0,26 ampere, 262 miliampere. Indikasi short pada power supply Kodi 3005DT. Untuk indikasi short pada power supply Kodi 3005DT, jika volt akan tiba-tiba turun menjadi 000 seperti ini, dan untuk lampu indikasi berwarna merah yang awalnya berada di voltage akan berpindah pada ampere, dan untuk ampere akan menunjukkan angkanya. Yang awalnya di volt itu yang terlihat angkanya, tapi jika terjadi short yang terlihat angkanya itu di ampere dan lampu indikasi akan berpindah pada ampere. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan power supply untuk menyalakan HP. Untuk yang pertama bisa melihat tegangan yang diperlukan pada baterai HP di sini 3,8, namun jangan dipaskan di 3,8, bisa melebihi di 0,2 atau 0,3 dari keperluan yang sebenarnya, karena biasanya untuk setiap perangkat itu pasti ada selisihnya 0,1, 0,2 atau 0,3. Itu hal yang wajar. Ini jadi di sini 3,8 akan saya atur di angka 4 volt. Seperti ini. Mode saya gunakan mode ampere. Untuk ampere dimaksimalkan saja. Untuk plus minus bisa dilihat dari lokasi baterainya, plus di arah sini, minusnya di arah sini. Plus untuk kabel berwarna merah dan minus untuk kabel berwarna hitam. Sambungkan. Setelah itu nyalakan tombol power. Ampere akan bergerak. Untuk power supply Kodi 3005DT ini sudah bisa digunakan untuk handphone, segala tipe handphone, segala jenis handphone, maupun untuk laptop, karena untuk outputnya sendiri sudah mencapai 30 volt 5 ampere. Nah, ini sudah menyala seperti ini. Hingga ke tampilan menu. Dan pastikan ketika menyalakan handphone, untuk baterai itu sudah tidak tersambung kepada handphone. Ini saya akan jelaskan untuk indikasi ampere kurang pada power supply Kodi 3005DT. Jadi ini ampernya saya rendahkan. Jadi jika ampere kurang, itu HP juga tidak bisa menyala seperti ini. Dan lampu indikasi berwarna merah akan berkedip-kedip seperti ini. Itu menandakan untuk ampere kurang. Dan jika volt kurang, ini kalau kurangnya sedikit ya.
Tetap ya, jika kurang HP tidak mau menyala. Kelebihan power supply Kodi 3005DT. Untuk power supply Kodi 3005DT ini menggunakan trafo besar. Untuk power supply dengan menggunakan trafo seperti ini tentunya jauh lebih awet dibandingkan dengan power supply yang menggunakan switching atau rangkaian. Dan pada power supply Kodi 3005DT juga ini sudah dilengkapi dengan kipas pendingin otomatis, jadi sudah sangat aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk kipas pendingin otomatis ini akan menyala secara otomatis saat mesin power supply dalam keadaan panas dan akan mati saat mesin power supply dalam keadaan dingin. Jadi biasanya ketika baru saja digunakan, kipas pendingin otomatis ini akan mati seperti ini, dan setelah beberapa lama digunakan baru akan hidup dan akan menyala untuk mendinginkan mesin yang berada pada power supply-nya.